Halo, selamat sore dulur. Kabar baik, kabar sehat ya. Syukur, alhamdulillah, amin. Hmm. Sore ini saya kembali lagi ke Pegalongan ini lur untuk update pekerjaan pondasi borpile proyek jembatan Sungai Serayu penghubung Desa Pegalongan dan Desa Mandirancan. Oh ya, saya juga dapat info kemarin kalau ini jembatan dinamakan sebagai jembatan Raden Djoko Kaimán lur. Bagi yang belum tahu, saya sedikit cerita soal Djoko Kaimán itu. Djoko Kaimán adalah Bupati Banyumas pertama lur, yaitu bupati yang mendapat gelar Adipati Wargohutomo II lur. Raden Djoko Kaimán sendiri adalah menantu dari Adipati Wargohutomo I, yaitu penguasa Wirasaba lur. Wirasaba itu kalau di era Orde Baru itu karesidenan Banyumas lur, yang meliputi Kabupaten Banyumas sendiri, terus Kota Purwokerto, Purbalingga, sebagian Banjarnegara dan sebagian Brebes, sebagian selatan itu seperti Bumiayu itu wilayah Wirasaba. Djoko Kaimán sendiri mendapat gelar itu dinobatkan sebagai Bupati Banyumas itu karena keberanian beliau lur. Keberanian beliau, kejujuran beliau seperti halnya orang Banyumas lah lur. Watake wong Banyumas kan blaka suta, cablaka apa anane gitu loh. Jujur, elek ya elek, ala ya ala gitu loh. Kere tapi gitu. Raden Djoko Kaimán sendiri diangkat menjadi Bupati Banyumas dengan mendapat gelar sebagai Adipati Wargohutomo II itu langsung dari Sultan Hadiwijaya lur, atau yang lebih dikenal dengan Joko Tingkir, penguasa Kesultanan Pajang Surakarta sana. Karena waktu itu wilayah Wirasaba juga masih menjadi wilayah taklukannya sana sih. Jadi kita juga waktu itu juga wajib ngasih upeti ke sana. Nah, Adipati Wargohutomo I itu meninggal dengan cara dibunuh lur, sama utusan Tumenggung dari Kesultanan Pajang itu sendiri. Karena waktu itu rombongan dari Adipati Wargohutomo I kan waktu itu mau ngirim anaknya ke sana karena mau dijadikan selir oleh Sultan Hadiwijaya. Nah, karena ada beberapa pihak dari dalam keraton yang nggak suka, nggak setuju, akhirnya dibuatkanlah hoax atau berita palsu jika putri dari Adipati Wargohutomo I itu sudah tidak suci, sehingga Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya itu murka mengirim Tumenggung untuk membunuh Adipati Wargohutomo I karena sudah membuat malu lah istilahnya lalu. Nah, waktu itu rombongan perjalanannya Adipati Wargohutomo itu baru sampai daerah Ambal, Kebumen lur. Waktu itu hari Sabtu Pahing sekitar jam 12 siang lah. Wong itu juga habis jamuan makan siang oleh lurah setempat waktu itu. Nah, datanglah terkejar sama rombongannya Tumenggung dari Kesultanan Pajang itu. Nah, setelah jamuan makan siang dengan daging pindang banyak itu angsa lur. Nah, itu langsung dibunuh pakai keris. Jadi sebelum meninggal di situ Adipati Wargohutomo I itu pesan bahwa wong Banyumas anak putuku aja cokan lunga-lunga nang dina Setu Pahing, terus aja mangan pindang banyak, terus aja numpak jaran warnanya apa lah kelalen aku lah. Intinya seperti itu. Ya bagi anak-anak milenial kayak saya sing ngasih nom masih unyu-unyu ya mungkin wis ora nganggo gitu loh. Tapi wong-wong tua aku mbiyen nganggo lur. Setu Pahing ora oleh lunga-lunga. Jadi wis kaya wadine lah intine lah. Jadi sebelum beliau seda meninggalkan pesan wangsit, jadi semacam kutukan. Bagi dulur-dulur sing ora percaya mungkin bisa tindak maring pesareane Adipati Wargohutomo nang daerah Banjarnegara lah, daerah kono. Daerah Kelampok nek ora salah. Aku juga nulis kelalen wis mata suwe banget di situ. Nah, jadi kronologinya seperti itu lur. Nah, karena ada klarifikasi, Sultan Hadiwijaya tahu bahwa itu nggak benar.
Akhirnya dipanggil lah perwakilan dari Wirasaba itu, yaitu anak-anaknya Adipati Wargotomo I. Tapi tidak ada satupun yang berani, Lur. Yang berani itu Raden Mas Joko Kaiman itu, yang notabene-nya adalah menantu. Akhirnya datanglah Joko Kaiman ke Surakarta. Nah, bentuk apresiasi penghargaan karena keberaniannya, akhirnya diberi gelar, diangkat menjadi Adipati Wirasaba itu. Nah, karena pengangkatan itu anak-anaknya Adipati Wargotomo I itu pada nggak terima, Lur. Karena loh, saya yang berhak, wah saya anaknya kok, kamu sebagai mantunya yang enggak. Nah, akhirnya dipilihlah jalan yang paling bijak. Wilayah Wirasaba dipecah menjadi beberapa wilayah kabupaten yang sekarang bisa kita lihat menjadi Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, dan beberapa wilayah lainnya yang berdekatan. Makanya di masa era kolonial sampai dengan era Orde Baru, wilayah Wirasaba itu namanya Karisidenan Banyumas, Lur. Waduh, kakek ngecipris tadi orang review pekerjaan malah gue wis entek videone lah, Lur. Yang esok maning lah ya, Lur ya. Kesuwun gue dukungannya lah. Matur nuwun, Lur, sukses terus nggo kabehan le. Salam.